Terungkap asal-usul uang damai Rp50 juta di kasus Guru Supriyani. Ini pengakuan Kades dan Aibda WH. Asal-usul uang damai Rp50 juta dalam kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara akhirnya terungkap. Supriyani, guru honorer di SDN 4 Baito, Konawe Selatan dituding menganiaya anak didiknya, D, yang seorang anak polisi. Kasusnya pun menjadi viral karena kasus Supriyani kini sudah masuk persidangan dan ia pun sempat ditahan polisi. Kasus bergulir setelah kedua belah pihak tak tercapai kata damai. Sempat ramai soal adanya uang damai sebesar Rp50 juta dalam kasus tersebut. Namun, Supriyani tak sanggup membayarnya. Baru-baru ini, Rokiman, Kepala Desa Wonowaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan, memberikan penjelasan soal asal-usul uang damai Rp50 juta dalam kasus Guru Supriyani. Dalam tayangan video yang beredar viral, seorang pria yang mengenakan jaket Rokiman terlebih dahulu memperkenalkan diri serta jabatannya sebagai Kades di Desa Wonowaraya. Setelah itu ia menceritakan soal awal munculnya uang damai Rp50 juta. Kata Rokiman, ia sebagai pemerintah desa berinisiatif untuk mencoba melakukan mediasi. Karena sebagai tokoh masyarakat, ia tak tega melihat masalah yang menimpa warganya. Rokiman pun kemudian mencoba melakukan mediasi dengan cara diadakannya uang damai untuk mendamaikan guru dan orang tua murid yang merupakan polisi. Saya sebagai pemerintah merasa bagaimana dengan warga saya. Saya mencoba untuk memediasi sendiri. Menawarkan opsi itu, katanya. Yang pertama dari angka 20 sampai 30 namun jangankan 20. 50 juta kalau pihak korban tidak mau damai atau mencabut tidak akan selesai, lanjut dia. Kata Rokiman angka itu merupakan inisiatifnya dan mencoba menyampaikan kepada Supriyani. Inisiatif dari saya selaku pemerintah karena melihat warga saya ibalah, jadi saya coba berupaya, ujarnya. Kemudian saya menyampaikan kepada Ibu Supriyani soal opsi ini, Rp50 juta. Kemudian Ibu Supriyani terdiam. Memang mutlak itu dari kami, tambah dia. Hal ini berbeda dengan pengakuan dalam video lain yang juga beredar. Dalam video tersebut, dia menyebut sosok lain yang menawarkan angka Rp50 juta dalam kasus Guru Supriyani. Sementara, Kepala Desa Wonowaraya, Rokiman, yang dikonfirmasi terkait dua video beredar itu belum memberikan klarifikasi. Awak Tribun News Ultra sudah berupaya melakukan konfirmasi kepadanya sejak namanya terseret dalam kasus uang damai guru honorer Supriyani. Susno 2J sebut Aibda Wibowo polisi cengeng, lapor Supriyani tanpa bukti kuat. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno 2J kerap memberi kritikan secara belak-belakan tiap kasus yang melibatkan institusi Polri. Teranyar, Susno mengkritisi kasus guru honorer Supriyani yang dituduh menganiaya anak dari polisi, Aibda Wibowo Hashim di Konawe Selatan. Susno justru memberi kritikan menohok kepada Aibda Wibowo, ayah dari si anak itu. Menurutnya, kasus ini dipenuhi kejanggalan. Ia juga mencium bau-bau rekayasa dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Bahkan Susno menyebut Aibda Wibowo sebagai polisi cengeng asal main lapor jika pemukulan yang dilakukan Supriyani benar. Yang cengeng anaknya baru dicubit gitu aja, kalau benar. Tapi, ternyata tidak benar. Katanya seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024. Susno melanjutkan jika Supriyani terbukti melakukan pemukulan, sebenarnya Supriyani tidak bisa dituntut karena ia dilindungi oleh hukum. Ada peraturan yang membuat seorang guru kebal hukum ketika memukul anak didiknya. Nah, kita perlu bandingkan dengan era saya waktu jadi murid. Digebuk pakai kayu enggak apa-apa. Tapi, sekarang kan banyak orang tua yang cengeng, maka guru itu dilindungi secara hukum, jelasnya. Susno pun menyindir agar para penegak hukum untuk belajar kembali soal hukum. Anda itu penegak hukum, ada aturan untuk guru itu. Ada jurisprudensi untuk Mahkamah Agung. Ada peraturan pemerintah tahun 2004. Tidak boleh begitu, pungkasnya.
Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnyusultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Dia hanya mengajar, setelah itu pulang langsung ke kebun, katanya kepada tribunnyusultra.com. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Tidak pernah memukul, itu anak-anaknya kalau main hujan dia hanya tegur, ujarnya. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Suaminya kadang di kebun, kadang kerja bengkel, kadang juga ikut kerja bangunan, jelasnya. Berikut ini isi dakwaan kasus Supriyani guru honorer yang dituduh aniaya murid anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Saat sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan, diurai oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, terkait dengan kronologis kejadian. Di mana pada saat kejadian disebutkan korban sedang bermain dengan teman-temannya. Lalu, Supriyani disebut memukuli korban sekali dengan sapu ijuk. Seperti diketahui, persidangan digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra, Kamis, 24 Oktober 2024. Sebelum persidangan dimulai, Supriyani sempat membantah tudingan yang dilayangkan terhadapnya. Supriyani dituding menganiaya korbannya yang merupakan muridnya juga anak polisi. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Ujang Sutrisna, membacakan dakwaan pada Supriyani. Dalam dakwaan tersebut dijelaskan mengenai kronologis kejadian saat Supriyani dituduh menganiaya muridnya. Kala itu, masih sementara proses belajar mengajar. Namun setelah selesai, seorang guru pun keluar dari ruangan kelas. Lalu Supriyani disebutkan langsung masuk ke kelas 1A tempat korban berada. Saat berlangsung proses belajar mengajar, saksi Lilis Herlina Dewi meninggalkan ruang kelas untuk ke ruangan kepala sekolah. Terdakwa lalu masuk ke kelas ia dan mendekati korban yang sedang bermain-main dengan rekannya dan langsung memukul korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan gagang sapu ijuk. Jaksa menyebut akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa, korban mengalami luka memar dan lecet di paha belakang, sesuai hasil visum Puskesmas Palangga pada Jumat, 26 April 2024. Mendengar dakwaan tersebut, Supriyani hanya menggeleng dan sesekali mengusap mata dengan jilbabnya. Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani.
Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnews.sultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan.